Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, ayah Paksi menjadi marah setelah dipersalahkan oleh istri dan kedua anaknya yang dikatakan menyebabkan Paksi dibawa oleh Pangeran Benowo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tutup mulutmu, bentak ayahnya. Kau memang dungu. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena itu jangan ikut campur. Aku tahu apa yang terbaik yang harus aku lakukan. Aku pun harus menegakkan kembali wibawaku di rumah ini. Itu Menggung harus menyadari hal ini. Aku tidak mau kau bersikap seperti saat Paksi itu datang. Nih, aku laki-laki dan kau tidak lebih dari seorang perempuan. Kau tahu siapa yang berkuasa di rumah ini? Siapapun kau. Nyi Tumenggung melihat mata suaminya menjadi merah. Meskipun demikian, naluri seorang ibu masih saja berusaha untuk membela anaknya. Karena itu, maka Nyi Tumenggung itu pun berkata, "Tetapi aku tidak rela bahwa Paksi harus menanggung akibatnya. Karena cincin itu ada di rumah ini. Jika Paksi pergi mencari cincin itu, bukankah ia menjalankan perintah Kakang? Jika ia pulang membawa cincin itu, semata-mata karena baktinya kepada ayahnya. Tapi apa yang diperbuat ayahnya terhadapnya?" "Cukup!" teriak Nyi Tumenggung. Hampir saja tangannya menyambar wajah Nyi Tumenggung. Tetapi anak perempuannya segera memeluk ibunya, sementara adik laki-laki Paksi berusaha menahan tangan ayahnya. Sambil mengibaskan Nyi Tumenggung, Sarpo Biwodo itu berkata, "Persetan dengan kalian, siapa yang tidak mau tunduk kepadaku, pergi dari rumah ini." Namun Nyi Tumenggung menyaut, "Siapa yang harus pergi dari rumah ini?" Telinga Nyi Tumenggung bagaikan disentuh bara api. Tetapi anak perempuannya telah menarik ibunya ke pintu, sementara anak laki-laki masih berusaha menghalangi ayahnya itu. Nyi Tumenggung menggertakkan giginya. Bagaimanapun juga wibawanya sebagai pemimpin di rumah itu memang sudah ternoda. Dalam pada itu cahaya fajar pun mulai mewarnai langit kemerah-merahan. Tetapi Nyi Tumenggung justru kembali ke biliknya. Dibantingnya tubuhnya di pembaringannya. Namun matanya tidak dipejamkannya, bahkan giginya lah yang gemertak menahan geram di hatinya. "Aku gagal menggantungkan harapan karena cincin itu tidak ke tangan Haryo Wisoko," katanya dalam hatinya. Lalu, "bahkan agaknya Haryo Wisoko justru mencurigai aku." Tiba-tiba Nyi Tumenggung pun bangkit, dihentakkan tangannya pada bibir pembaringan. Nyi Tumenggung memang menjadi sangat gelisah. Demikian pula Nyi Tumenggung, meskipun dengan alasan yang berbeda. Nyi Tumenggung menjadi gelisah memikirkan nasibnya sendiri, sementara Nyi Tumenggung menjadi gelisah memikirkan nasib anaknya. Tapi hari itu Nyi Tumenggung tidak pergi ke istana untuk menjalankan tugasnya. Ia tinggal saja di rumah dengan sangat gelisah, seakan-akan sedang pasrah menunggu nasib. Nyi Tumenggung memang tidak yakin bahwa dirinya tidak akan dilibatkan dalam persoalan cincin kerajaan itu. Kadang-kadang Nyi Tumenggung memang menyesal mengapa ia tergesa-gesa menyebut nama Paksi justru pada saat Pangeran Benowo sudah menyatakan untuk menutup persoalan cincin kerajaan yang baru saja ditemukannya itu. Namun ia pun kemudian menggeram, "Tidak, aku sudah bersikap benar. Pangeran Benowo yang aneh itu tidak dapat dipegang kata-katanya. Meskipun ia sudah mengatakan bahwa persoalannya sudah dilepaskannya."
Namun dapat saja tiba-tiba Kitumenggung itu dipanggil menghadap ke istana untuk diadili. Atau bahkan tiba-tiba saja beberapa orang prajurit dengan membawa pertanda kekuasaan Kanjeng Sultan datang menjemputnya untuk dibawa langsung menghadap untuk menerima hukuman, bahkan mungkin hukuman gantung atau pancung. Sehari Kitumenggung menunggu, tetapi tidak ada utusan dari istana untuk menyampaikan perintah apapun. Apa yang terjadi di istana? Bertanya Kitumenggung pada dirinya sendiri. Sementara itu di rumah Kitumenggung selalu marah-marah. Adik laki-laki Paksi pun tidak beranjak dari rumahnya. Ia takut bahwa tiba-tiba saja ayahnya menumpahkan kemarahannya kepada ibunya. Sementara itu adik perempuannya selalu berada di samping ibunya. Pada hari berikutnya kegelisahan Kitumenggung terasa semakin mencekam. Karena itu maka ia tidak lagi ingin tinggal di rumah, tetapi Kitumenggung telah pergi ke istana. Kitumenggung mencoba untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. Ia hadir di tempat tugasnya, seperti tidak terjadi apa-apa atas dirinya dan anak laki-lakinya. Kitumenggung menjadi heran. Ia tidak mendengar seorang pun di antara kawan-kawannya yang bertugas menyebut-nyebut tentang cincin kerajaan yang telah ditemukan. Ia pun tidak melihat sesuatu di istana yang berhubungan dengan cincin kerajaan itu. Ia tidak melihat perubahan apapun terjadi di bangsa pusaka. Para prajurit yang bertugas untuk menjaga bangsa pusaka itu bertugas bagaimana biasanya, tanpa menunjukkan bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Bahkan ketika ia melihat Pangeran Benowo dengan Raden Sutawijoyo melintas di halaman dalam istana, keduanya sama sekali tidak menghiraukannya, meskipun ia yakin bahwa Pangeran Benowo itu telah melihatnya di tempat tugasnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah mimpi buruk? Pertanyaan itu telah menggejolak di dalam hatinya. Kepada Kitumenggung menjadi pening sehingga seorang kawannya bertugas bertanya, apakah Kitumenggung Sarpobiwodo sedang sakit? Wajah Kitumenggung nampak pucat. Kitumenggung nampak sangat gelisah. Dengan gagap Kitumenggung itu pun menjawab, tidak, aku tidak apa-apa. Kawannya mengangguk kecil, tetapi kawannya yang lain berkata, baju Kitumenggung basah oleh keringat, tetapi tangan Kitumenggung terasa begitu dingin. Kitumenggung Sarpobiwodo itu pun menyaut, aku tidak apa-apa. Kawannya itu memang meraba tangan Kitumenggung yang basah oleh keringat, tetapi terasa begitu dinginnya. Hari itu memang tidak ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus, tetapi justru karena itu Kitumenggung menjadi heran, bahkan kegelisahannya menjadi semakin menekan jantungnya. Ketika sudah waktunya pulang, maka Kitumenggung meninggalkan tempat tugasnya. Hari itu rasa-rasanya tidak ada yang dapat dikerjakan di tempat tugasnya. Tapi demikian ia keluar dari pintu gerbang istana. Langkahnya tertegun, ia melihat Haryowisoko berdiri bersama dua orang pengawalnya. Beberapa orang kawannya mengangguk hormat, tetapi mereka tidak berhenti. Namun Kitumenggung Sarpobiwodo sajalah yang berhenti untuk menemuinya. Benowo memang gila, geram Haryowisoko. Kenapa? Agaknya Pangeran Benowo itu belum melaporkan kepada Kanjeng Sultan bahwa cincin itu telah berada di tangannya. Kitumenggung mengangguk-angguk. Ternyata Kanjeng Sultan sama sekali tidak berbuat sesuatu. Bahkan tidak ada gerak apapun di istana yang memberikan pertanda bahwa cincin kerajaan itu sudah kembali. Ya, tidak seorang pun menyebutnya. Para prajurit di bangsa pusaka pun tidak menunjukkan peningkatan penjagaan atau menunjukkan perubahan apapun. Segalanya berjalan seperti biasa. Kedatangan pangeran itu kembali dari pengembaraannya pun sama sekali tidak mendapat sambutan apa-apa, atau barangkali Pangeran Benowo sengaja untuk menghindari sambutan itu. Menghadapi orang seperti Benowo, kita memang harus berhati-hati sekali. Ia cerdik dan tangkas bergerak. Aku masih menunggu kesempatan untuk benar-benar menantangnya berlomba ketangkasan naik kuda.
Ada yang lebih penting dari berlomba naik kuda, desis Kitumenggung. Ya, sahut Haryo Wisoko. Aku juga ingin tahu apakah yang terjadi dengan Paksi. Kau harus bergerak untuk mengetahuinya. Mungkin anakmu itu sekarang sudah mati dipancung oleh Pangeran Benowo. Kitumenggung menarik napas dalam-dalam, katanya, jika benar, maka istriku akan dapat menjadi pingsan mendengarnya. Dan kau sendiri, entahlah Kitumenggung. Haryo Wisoko menepuk bahu Kitumenggung sambil berkata, nampaknya kau tidak sayang kepada anak-anakmu. Jika kau bekerja keras untuk meraih masa depan yang lebih baik, untuk apa sebenarnya hal itu kau lakukan jika tidak untuk anak-anakmu? Wajah Kitumenggung menjadi tegang, sementara Haryo Wisoko pun berkata, mungkin aku adalah orang yang paling jahanam di istana ini, dengan rencana-rencanaku yang barangkali dianggap gila oleh orang lain. Tapi semuanya itu aku lakukan bagi anak keturunanku. Kitumenggung sama sekali tidak menjawab. Sementara itu Haryo Wisoko pun berkata, letakkan harapan masa depanmu padamu dan keturunanmu. Maka kau akan berjuang lebih keras lagi. Kita sudah terlanjur basah. Kita tidak dapat. Kitumenggung mengangguk, katanya, tetapi tingkah laku Pangeran Benowo dapat membuat aku menjadi gila. Kita bukan anak-anak cengeng Kitumenggung. Kau pernah berada dalam jajaran keprajuritan sebelum kau dipindahkan ke jabatanmu yang sekarang. Bahkan mungkin suatu saat Kitumenggung akan kembali bertugas di antara para prajurit. Jiwa Kitumenggung sudah ditempa oleh pengalaman Kitumenggung yang luas. Kitumenggung menarik napas dalam-dalam, katanya, aku akan berusaha untuk tidak menjadi gila. Haryo Wisoko tertawa, katanya, jangan terlalu tegang menghadapi permainan Benowo. Kitumenggung mengangguk. Setiap saat aku akan menghubungimu, Kitumenggung. Ada beberapa orang kawan kita memberikan beberapa keterangan tentang usaha mereka sebelum Pangeran Benowo kembali ke istana. Ceritanya tentu masih sama saja, jawab Kitumenggung. Mungkin, tapi kita sebaiknya mendengar mereka. Ternyata kita terlanjur mempunyai banyak lawan. Kitumenggung itu mengangguk-angguk, namun tiba-tiba ia pun bertanya, siapakah sebenarnya yang disebut oleh Pangeran Benowo itu sebagai nujum istana? Sudah berpuluh tahun aku mengabdi. Aku belum pernah bertemu, bahkan melihat orang brewok yang disebut nujum istana itu. Haryo Wisoko pun tertawa, katanya, tentu salah satu jenis permainan Pangeran Benowo. Ya, agaknya memang demikian. Permainan Pangeran Benowo tentu tidak akan ada habisnya. Kitumenggung pun kemudian telah meninggalkan Haryo Wisoko yang berdiri termangu-mangu. Namun kemudian Haryo Wisoko pun telah masuk ke dalam istana pula. Hari itu Kitumenggung masih saja dicekam oleh kegelisahan. Rasa-rasanya hubungannya dengan seluruh keluarganya telah terputus. Ketika makan sudah disiapkan, Kitumenggung sama sekali tidak mau menyentuhnya. Kitumenggung dan kedua anaknya pun berusaha untuk tidak menimbulkan persoalan di rumah. Mereka sadar bahwa setiap saat jantung Kitumenggung akan dapat meledak. Di hari berikutnya adalah hari Pisowanan. Kanjeng Sultan akan hadir di Paseban. Para pangeran Sentono, Nayoko, Projo, dan orang-orang terdekat di lingkungan istana, serta para pejabat tinggi istana harus menghadap. Betapapun kegelisahan mencekam jiwa Kitumenggung Sarpo Biwodo, namun ia tidak dapat ingkar akan kewajibannya. Jika ia tidak dapat menghadap di hari Pisowanan itu, maka akan dapat timbul prasangka buruk atas dirinya. Apalagi karena baru saja Pangeran Benowo mengambil cincin kerajaan yang bertiga butir itu dari rumahnya. Pada saatnya maka Kanjeng Sultan pun telah hadir di Paseban seperti biasanya. Kanjeng Sultan mendengarkan beberapa laporan tentang serta berbicara langsung dengan para pejabat tinggi istana, para pangeran serta para sentono. Namun seperti biasa, hanya beberapa orang sajalah yang berbicara dalam Paseban yang dilakukan setiap 8 hari sekali. Paseban yang nampaknya lebih banyak diselenggarakan sekedar memenuhi tatanan, sedangkan pembicaraan-pembicaraan yang sebenarnya justru lebih banyak
dilakukan dalam pisauanan khusus serta pertemuan-pertemuan di lingkungan istana yang lebih kecil lingkupnya. Beberapa orang yang hadir dalam Paseban Agung itu justru telah mengantuk, sedangkan Kitumenggung Sarpobiwodo lebih banyak merenung tentang dirinya sendiri. Beberapa orang yang berbicara di Paseban Agung itu adalah para pejabat tinggi yang lebih banyak memberikan laporan tentang keadaan rakyat Pajang. Rakyat Pajang yang hidup dalam suasana yang aman, tentram, dan damai. Tidak ada seorang pun yang merasa tidak puas. Kehidupan yang baik serta kesejahteraan yang tinggi membuat Pajang dikagumi oleh orang-orang Monconegoro yang sempat berkunjung ke Pajang. Pangeran Benowo yang ikut mendengarkan laporan-laporan itu mengangguk-angguk. Tapi setiap kali ia mendengar laporan betapa Pajang dikagumi orang dari Monconegoro, jantungnya menjadi berdebar-debar. Apa yang dikagumi? Bertanya Pangeran Benowo dalam hatinya. Tetapi Pangeran Benowo melihat Kanjeng Sultan mengangguk-angguk puas. Semua laporan sangat menyenangkan hatinya serta memberikan kebanggaan kepadanya. Beberapa saat kemudian, para pejabat tinggi yang berkewajiban memberikan laporan telah selesai. Orang-orang yang terkantuk-kantuk justru terbangun. Mereka berharap bahwa Paseban akan segera berakhir, sehingga mereka dapat keluar dari bangsa yang terasa menjadi semakin panas itu. Kitumenggung Sarpobiwodo yang duduk di baris-baris belakang melihat Haryowisoko duduk dengan kepala tunduk. Benarnya lah Haryowisoko menunggu apakah dalam Paseban Agung itu akan disebut-sebut pula tentang cincin kerajaan yang hilang itu. Dalam suasana yang lesu itu, tiba-tiba beberapa orang terguncang jantungnya. Kanjeng Sultan sendiri kemudian berkata, "Aku mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kalian. Pekerjaan yang baik hendaknya kalian teruskan, sedangkan yang tidak baik dapat kalian tinggalkan. Dalam kesempatan ini, aku, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang bertahta di Pajang, ingin memberikan penghargaan dan ganjaran kepada seorang anak muda yang telah berjasa kepada keluarga istana, yang juga berarti berjasa bagi Pajang. Anak muda itu bernama Paksi." Orang-orang yang semula acuh tidak acuh saja tiba-tiba seperti terbangun dari tidur. Apalagi Kitumenggung Sarpobiwodo. Kitumenggung itu terkejut bukan kepalang. Paksi telah mendapat penghargaan dan ganjaran. Tentu karena ia dapat membawa kembali cincin kerajaan itu, berkata Kitumenggung dalam hati. Kenapa bukan aku saja yang mengaku telah membawa cincin itu kembali setelah aku tidak mempunyai pilihan lain? Namun dahinya pun kemudian berkerut ketika Kanjeng Sultan itu melanjutkan, anak muda yang bernama Paksi Pamengkas itu telah membantu dan bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan putraku, Pangeran Benowo, yang mengalami kecelakaan yang berat ketika putraku itu sedang mengembara melihat-lihat kenyataan hidup di pedesaan. Jantung Kitumenggung Sarpobiwodo seakan-akan hampir meledak. Rasa-rasanya ia ingin berteriak mengatakan bahwa ialah yang telah membawa cincin kerajaan kembali ke Pajang. Dalam pada itu Kanjeng Sultan pun berkata, "Pangeran Benowo, katakan apa yang telah terjadi atasmu." "Hamba Ayahanda," jawab Pangeran Benowo. "Mohon perkenan Ayahanda, katakan." Pangeran Benowo pun kemudian bercerita bahwa ia telah tergelincir di jurang yang dalam di kaki Gunung Merapi. Untunglah bahwa anak muda yang bernama Paksi Pamengkas dengan berani menuruni tebing jurang yang terjal itu. Ia pun mengalami kecelakaan, tetapi keadaannya jauh lebih baik dari keadaanku sendiri, sehingga ia sempat membawa aku pergi dari jurang itu dengan mengambil arah perjalanan yang lain. Ia masih sempat mencari air, menitikkan di bibirku, memampatkan darah yang mengalir dari luka-lukaku dengan daun metir dan sawang kematian yang sempat dicarinya di semak-semak. Mereka yang ada di Paseban itu pun mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Namun Haryowisoko dan Kitumenggung Sarpobiwodo yang menjadi sangat gelisah.
permainan gila, geram Haryo Wisoko. Cincin itu agaknya masih disembunyikannya. Namun kegelisahan Haryo Wisoko itu memuncak ketika ia melihat Pangeran Benawa itu menyembah Ayahanda. Cincin bermata 3 itu dikenakannya di jari-jari manisnya. "Apakah aku yang sudah menjadi gila?" bertanya Haryo Wisoko kepada diri sendiri. Bagaimana Haryo Wisoko, maka Ki Tumenggung Sarpo Biwodo pun menjadi sangat bingung menanggapi peristiwa yang terjadi itu. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang dihadapinya, namun sebenarnya lah yang mereka lihat. Paksi telah dipanggil untuk menghadap dan menerima langsung ganjaran dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Karena sifatnya sebagai seorang satria sejati yang bersedia berkorban untuk keselamatan orang lain tanpa pamrih, maka kepada Paksi Pamekas telah aku anugerahkan sebilah keris dengan sekampil uang. Aku tahu bahwa kau tidak mengharapkannya, tetapi aku titahkan kepadamu untuk menerimanya. Kau tidak dapat menolak ganjaran dari seorang raja, karena ganjaran itu akan mendatangkan keberuntungan yang berlipat ganda bagimu. Paksi menerima ganjaran itu tanpa dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ia pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya, sehingga ia justru mendapat ganjaran. Namun Haryo Wisoko pun berkata dalam hatinya, ternyata Pangeran Benawa sudah mempermainkan ayahandanya. Jika saja Kanjeng Sultan mengetahui bahwa ia termasuk sasaran permainan Pangeran Benawa, maka ia tentu akan sangat marah. Tapi Haryo Wisoko tidak melihat jalan untuk menyampaikan kepada Kanjeng Sultan bahwa Kanjeng Sultan itu sudah dipermainkan oleh putranya. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Sarpo Biwodo pun berkata dalam hatinya, tentu laporan Pangeran Benawa kepada Kanjeng Sultan tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Pangeran Benawa merasa sangat berterima kasih bahwa cincin itu telah kembali kepadanya, ataupun Paksi benar-benar telah menolongnya. Jantung Ki Tumenggung pun terasa berdegup semakin cepat. Bahkan ia pun mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah kedatangan Paksi membawa cincin itu memang satu permainan bersama antara Paksi dan Pangeran Benawa? Tetapi Ki Tumenggung pun bertanya kepada diri sendiri, tapi di mana mereka saling mengenal? Tetapi baik Ki Tumenggung Sarpo Biwodo maupun Haryo Wisoko tidak sempat berpikir terlalu panjang. Setelah menyerahkan ganjaran kepada Paksi, maka Kanjeng Sultan pun menutup paseban agung itu. Namun Kanjeng Sultan sempat berkata kepada mereka yang datang menghadap, ayah Paksi, Ki Tumenggung Sarpo Biwodo tentu ikut merasa bahagia pula hari ini bahwa anak laki-lakinya telah mendapat ganjaran. Tapi lebih dari itu adalah satu kebanggaan orang tua, bahwa anaknya memiliki sifat seorang satria sejati. Beberapa orang telah berpaling ke arah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Memang ada percik kebanggaan, tetapi kebanggaan itu segera larut ketika ia mengatakan kepada Pangeran Benawa bahwa Paksilah yang telah membawa cincin kerajaan itu pulang. Justru ia mengharap bahwa anaknya akan mendapat hukuman. Ia dapat dituduh mencuri cincin yang hilang itu pada saat Pangeran Benawa datang untuk mengambil cincin itu. Paksi telah mencoba untuk ingkar, tetapi yang terjadi justru Paksi mendapat penghargaan sebagai seorang satria serta ganjaran, sebilah keris bersama rongkonya serta sejumlah uang. Dalam pada itu sejenak kemudian paseban agung itu pun ditutup. Setelah Kanjeng Sultan meninggalkan bangsal, mereka yang menghadap pun segera meninggalkan paseban itu pula. Beberapa orang sempat mengucapkan selamat kepada Ki Tumenggung Sarpo Biwodo, namun ketika mereka juga ingin mengucapkan selamat kepada Paksi, ternyata Paksi sudah tidak ada di paseban. Dalam pada itu Haryo Wisoko pun telah mendekati Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Dengan nada berat Haryo Wisoko pun mendesis, satu permainan yang menarik. Apakah kau terlibat dalam permainan ini? Tidak, jawab Ki Tumenggung.
aku justru menjadi salah seorang yang telah dipermainkan. Tapi sikapmu terhadap anak laki-lakimu aneh. Kitumenggung memandang Haryo Wisoko dengan kerut didai. Namun Haryo Wisoko pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Kitumenggung pun kemudian meninggalkan istana dengan hati yang semakin risau. Ia tahu bahwa Paksi tentu akan pulang dengan membawa ganjaran yang telah diterima. Tetapi ketika Kitumenggung sampai di rumah, ia masih belum melihat Paksi. Agaknya Paksi itu telah dibawa Pangeran Benowo ke Kasatriyan dan berada di sana beberapa lama. Sebenarnya lah Paksi memang berada di Kasatriyan. Di Kasatriyan Paksi bukan saja berbincang dengan Ki Martopriwo dan Pangeran Benowo, tapi hadir juga di Kasatriyan itu Raden Sutawijaya. Kepada Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo telah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, juga permainannya tentang cincin kerajaan yang dibawanya pergi itu. Sebaiknya Kakang Mas Sutawijaya sajalah yang membawa cincin itu. Pada suatu saat aku akan dapat mengalami kesulitan jika aku yang membawanya. Cincin itu cincinmu, Adimas, jawab Raden Sutawijaya. Tidak, aku belum pernah mendapat limpahan wewenang dari Ayahanda. Bukankah itu hanya menunggu saatnya saja? Desis Raden Sutawijaya, katanya kemudian. Tapi kita tahu bahwa banyak orang yang memburu cincin itu. Antara ini adalah Paman Haryo Wisoko sendiri. Kita berdua mengetahui akan hal itu. Ya Kakang Mas, ia memburuku sampai ke kaki Gunung Merapi. Beruntunglah bahwa aku masih juga sempat pulang. Tentu bukan hanya Paman Haryo Wisoko yang telah memburu Adimas. Benar Kakang Mas, beberapa perguruan telah berusaha untuk mencari aku dan sudah jemu untuk diperas agar aku menyerahkan cincin itu. Raden Sutawijaya tersenyum, katanya. Karena itu Adimas, jangan pergi kemana-mana. Sebaiknya untuk sementara Adimas tetap saja berada di istana. Pangeran Benowo menarik napas panjang, katanya. Aku merasa seperti seekor burung di dalam sangkar. Aku tidak betah, Kakang Mas. Bagaimana jika Dimas mohon kepada Ayahanda agar cincin itu disimpan di bangsa pusaka saja, seperti sebelum cincin itu dinyatakan hilang? Aku sudah menghadap Ayahanda dan mengatakan bahwa cincin itu sudah aku temukan, tapi Ayahanda nampaknya tidak begitu mempedulikan. Apa kata Ayahanda? Ayahanda tidak begitu menanggapinya. Menurut Ayahanda, memang akulah yang membawa cincin itu. Ayahanda justru memerintahkan agar aku menyimpan cincin itu baik-baik. Nah, bukankah itu sudah satu limpahan wewenang kepada Dimas bahwa cincin itu milik Adimas? Tidak, Kang Mas, ada bedanya. Ayahanda berkata bahwa saja cincin itu dahulu. Raden Sutawijaya tertawa, katanya. Jangan terlalu risau. Bawa saja cincin itu. Jika cincin itu kau letakkan di bangsa pusaka, maka cincin itu akan benar-benar hilang. Mungkin diambil seseorang dengan kekerasan. Tapi jika cincin itu ada di Dimas Pangeran Benowo, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Aku justru akan menjadi sasaran orang-orang yang mencari cincin itu. Sudah aku katakan, jangan meninggalkan kesatrian, tidak-tidaknya untuk sementara. Tapi siapakah sebenarnya yang meniup-niupkan berita bahwa siapa yang memiliki cincin itu akan dapat menurunkan penguasa di tanah ini? Siapapun yang mula-mula meniupkan berita itu, namun sekarang setiap orang sudah mempercayainya. Sementara Ayahanda sama sekali tidak menghiraukannya. Seharusnya Ayahanda menyadari bahwa hal ini akan dapat mengguncang ketenangan Pajang.